Agrominapolitan merupakan upaya memanfaatkan lahan atau potensi yang tersedia untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi pertanian dan perikanan. Berdasarkan RT/RW Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu memiliki tujuan kebijakan penataan ruang sebagai pengembangan sektor unggulan pertanian dan juga berdasarkan RT/RW Provinsi Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara memiliki kawasan perikanan yang paling luas dengan luas sebesar 67.715 hektar. Kecamatan Lokulu merupakan kawasan budidaya perikanan di Kalimantan Timur yang direncanakan akan dibangun, yaitu kawasan Minapolitan, dan daerah dikembangkan sebagai sektor pertanian, di mana perikanan budidaya pada tahun 2020 mencapai 10.229.026 ton dan luas panen padi pada tahun 2021 mencapai 5.000 hektar. Maka dari itu, perlu adanya rencana tata ruang kawasan Agrominapolitan Kecamatan Lokulu sebagai pedoman untuk mengembangkan sektor pertanian dan perikanan di Kecamatan Lokulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun tujuan penataan ruang dalam kawasan Agrominapolitan Kecamatan Lokulu Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki visi yaitu mewujudkan kawasan tangguh, berkelanjutan dan inovatif secara holistik dengan memadukan potensi agromina Kecamatan Lokulu. Dengan pengembangan tersebut yang memiliki makna yaitu keberlanjutan, inovasi, keunggulan kompetitif, dan pengembangan infrastruktur. Adapun kebijakan serta strategi penataan ruang kawasan Agrominapolitan Kecamatan Lokulu yaitu pengembangan komoditas unggulan secara optimal, pengembangan dan optimalisasi agribisnis Minapolitan, pengembangan dan optimalisasi sarana dan prasarana wilayah, serta pengembangan penunjang kawasan Agrominapolitan dalam kemampuan permodalan, kelembagaan ekonomi masyarakat, dan juga sumber daya manusia. Rencana Pusat Kegiatan Agrominapolitan Kecamatan Lokulu ditetapkan yaitu pengembangan pusat riset dan inovasi dalam membantu sektor-sektor terkait, lalu kemudian ada pemasaran hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dalam skala regional kabupaten, dan terakhir terdapat pusat pelatihan dan pendidikan kepada petani, pembibit, pembudidaya, serta pemangku kepentingan terkait. Kemudian, rencana pengembangan kawasan sentra produksi yang terdapat pada Desa Sumbersari, Ponorogan, dan Desa Jembayan Tengah, Jembayan, dan Jembayan Dalam, yaitu memiliki ketersediaan sumber daya alam seperti air dan lahan yang menjadi pertimbangan penting dalam produksi sektor pertanian dan perikanan, serta hasil produksi yang tinggi terhadap komunitas unggulan yang ada. Selanjutnya, rencana pengembangan kawasan sentra pemasaran memiliki kriteria seperti memiliki lokasi strategis, infrastruktur memadai, potensi pasar yang besar, dan juga kemitraan yang kuat dengan produsen, pedagang, dan lembaga pemasaran yang terkait. Kemudian, terdapat rencana sarana dan prasarana yaitu penambahan seperti sarana masjid, gereja, puskesmas, seluruh sarana pendidikan, balai permusyawaratan. Lalu pembangunan dan peningkatan penggunaan air bersih PDAM terutama pada desa yang tidak terlayani spam. Lalu mengembangkan sistem irigasi sprinkler atau irigasi curah, kemudian mengakomodir kebutuhan listrik minimum, peningkatan dan pengoptimalisasi transmisi tenaga listrik, pengoptimalan menara BTS, pengembangan tiang telepon. Dalam persampahan yaitu memperhatikan penyediaan bak sampah di setiap rumah, pengumpulan sampah secara individu atau komunal, proses kontainer sampah dari tiap lokasi ke TPS yang diangkut oleh kendaraan truk sampah maupun amrol truk atau dump truk ke lokasi TPA yang dikelola dengan cara sistem lahan uruk atau sanitary landfill, dan juga penerapan 3R. Lalu pembangunan atau penambahan jaringan drainase juga dilakukan pada desa-desa yang belum memiliki jaringan drainase. Pada rencana jaringan transportasi pada kawasan Agrominapolitan Kecamatan Lokulu yaitu meliputi penambahan street furniture seperti penerangan jalan, lalu terdapat rencana penambahan traffic light di titik pusat kegiatan dan sentra pemasaran, lalu direncanakan juga akan melakukan perlebaran jalan, serta mengingat adanya lalu lintas angkutan berat yang membawa hasil pertanian dan perikanan akan dilakukan rencana perbaikan perkerasan jalan. Rencana sarana penunjang sistem kawasan Agrominapolitan agribisnis terdapat rencana sarana subsistem agribisnis hulu yaitu melakukan penyuluhan kepada pemilik lahan, merencanakan penyediaan bibit benih, merencanakan penyediaan mesin dan alat pertanian, pengembangan sarana terkait tempat bongkar muat, dan juga mengoptimalkan pembuatan kandang berkelanjutan. Lalu rencana sarana subsistem usaha tani yaitu rencana pengembangan sprinkler dan juga jaringan irigasi teknis desa. Rencana sarana subsistem agribisnis hilir atau pengolahan hasil yaitu pengembangan sarana meliputi industri pengolahan hasil pertanian. Direncanakan juga memiliki minimal 1 gudang tiap desanya, pelatihan dan pemberian modal, serta pengadaan teknologi pengolahan berkelanjutan.
Terakhir, pada agribisnis terdapat rencana sarana subsistem pemasaran, yaitu pengembangan modal pemasaran, pembangunan jalur distribusi, serta peningkatan jumlah sarana pemasaran seperti pasar, swalayan, kios, pertanian, dan toko hasil olahan. Selanjutnya, rencana sarana sistem mina bisnis, di mana rencana sarananya yaitu subsistem mina bisnis hulu, dilakukan penyediaan bibit benih ikan yang berkualitas tinggi, penyediaan tempat pembenihan, dan juga penambahan sarana. Adanya pengoptimalan juga dan penambahan sarana tempat bongkar muat dan juga moda transportasi seperti truk dan pick up. Rencana sarana subsistem usaha budidaya perikanan terdiri dari penambahan fasilitas, meningkatkan produktivitas usaha perikanan nila melalui praktik CPIB atau cara pembenihan ikan yang benar dan CBIB atau cara budidaya ikan yang benar. Dan untuk rencana sarana subsistem mina bisnis hilir atau pengolahan hasil, yaitu penambahan fasilitas cold storage, gudang penyimpanan hasil, gudang pengepakan, lapangan tempat penjemuran ikan, dan lain sebagainya. Lalu pengenalan dan pelatihan teknologi pengolahan ikan kepada pokdakan, dan juga penyediaan akses modal perbankan dan bantuan CSR bagi UMKM pengolahan ikan. Lalu untuk rencana sarana subsistem pemasarannya, terdapat pengembangan kerjasama pemasaran ke daerah-daerah mitra, pemasaran hasil perikanan juga direncana pengembangan moda pemasaran mengikuti jarak pada pusat produksi, adanya jalur distribusi, dan peningkatan jumlah sarana penghasil perikanan seperti pasar, swalayan, kios, dan lain sebagainya. Dalam rencana pola ruang kawasan agrominapolitan Kecamatan Lokulu, terdapat rencana kawasan lindung yang terdiri dari kawasan badan air yang berfungsi sebagai sumber air masyarakat. Lalu kawasan perlindungan setempat yang diklasifikasikan sebagai kawasan sempadan danau atau waduk dan juga kawasan sempadan sungai. Selanjutnya, rencana kawasan budidaya yang terdiri dari kawasan hutan produksi tetap, kawasan pembangkit tenaga listrik, kawasan perikanan budidaya, kawasan perkebunan, kawasan permukiman perdesaan, kawasan permukiman perkotaan, kawasan pertanahan dan keamanan, serta kawasan pertanian. Kemudian rencana aktivitas, terdapat rencana pengembangan komoditas unggulan agrominapolitan, yaitu rencana pengembangan agromina industri. Yang pertama memperhatikan kualitas produk, harganya harus kompetitif, dan memiliki proses keberlanjutan, inovasi produk yang kreatif, distribusi yang efisien, pemasaran yang efektif, serta kepatuhan regulasi dan analisis pasar yang dimaksud yaitu pemahaman yang baik terhadap tren konsumen. Lalu, rencana pengembangan pasar akan ditempatkan pada kawasan sentra pemasaran agrominapolitan. Lalu kegiatan pemasaran terpusat ini akan beberapa dinas yang terkait, lalu pengadaan fasilitas pola kemitraan antar pelaku utama dan pelaku usaha, serta pengadaan sistem informasi perdagangan hasil agrominapolitan. Kemudian, rencana pengembangan subsistem kawasan agrominapolitan menggabungkan konsep agrikultur dengan fokus pertanian dan perikanan serta urbanisasi dalam satu kawasan yang terintegrasi. Dalam rencana pengembangan ini, tujuan utamanya untuk meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan, dan sekaligus memperluas sektor ekonomi di kawasan tersebut. Rencana subsistem agromina input, yaitu pemerintah dapat mendorong investasi, promosi penggunaan energi terbarukan, juga pengembangan sistem irigasi yang efisien dan pemanfaatan teknologi. Lalu, untuk rencana subsistem agromina proses 1 atau usaha tani perikanan on farm, yaitu peningkatan produktivitas lahan, memberikan akses yang lebih baik, lalu pengendalian harga pasar yang dikoordinir oleh Dinas Perdagangan. Kemudian rencana subsistem agromina proses 2 atau agrobisnis hilir off farm, yaitu mendukung investasi, pengembangan industri skala kecil dan besar, serta bantuan finansial, mendirikan sentra kemasan, peningkatan partisipasi perempuan, dan juga penyediaan sarana dan prasarana produksi. Untuk rencana subsistem agromina output, terdapat pengolahan limbah cair yang baik, pengadaan sentra pengolahan limbah, dan juga produk yang dihasilkan harus melalui uji kualitas dan standarisasi produk. Untuk rencana subsistem penunjang, terdapat pembentukan lembaga klinik iptek, penyediaan fasilitas penunjang penyuluhan, dan juga pengadaan kegiatan pendidikan formal. Untuk rencana subsistem pemasaran, terdiri dari pengembangan kemitraan antar petani atau nelayan, pengoptimalan penggunaan sosial media, dan juga penyediaan alur distribusi. Dalam rencana pengembangan agromina wisata, terdapat pengembangan infrastruktur yang memadai, desain wisata yang interaktif dan edukatif diperlukan sekali untuk pengembangan agromina wisata, lalu penyediaan penyuluhan dan pelatihan, serta pengoptimalan pemasaran dan promosi.
Lalu untuk rencana pengembangan kelembagaan, ini melibatkan Pojak Agro Minapolitan yang berperan sebagai fasilitator, kelembagaan Pemda untuk sebagai pemangku kepentingan utama, lembaga penyuluhan dan penelitian yang berperan sebagai penyediaan pengetahuan dan informasi, lalu sistem usaha tani atau sistem budidaya perikanan yang terlibat dalam proses perencanaan, kelembagaan klinik, agromina industri yang menjadi fokus utama dalam pengembangan agro minapolitan, lembaga keuangan mikro yang mengidentifikasi kebutuhan keuangan pelaku agromina industri, koperasi, BUMD, BUMN, dan eksportir. Lalu juga terdapat lembaga mitra yang dikembangkan untuk membantu mengoptimalkan sistem pemasaran yang adil atau fair trade. Terakhir, terdapat arahan pemanfaatan ruang seperti ketentuan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada rencana struktur ruang, pola ruang, dan rencana aktivitas, kemudian ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan, kemudian prioritas pengembangan dan penatahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan RPJPD, dan juga ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun tahapan pembangunan yang terdiri dari tahap pertama tahun 2023 sampai 2027, tahap kedua tahun 2028 sampai 2032, tahap ketiga tahun 2033 sampai 2037, tahap keempat tahun 2038 sampai 2042. Dalam hal sumber pembiayaan pembangunan, terdapat sumber pendanaan dari APBD Provinsi Kalimantan Timur dan juga APBD Kabupaten Kutai Kartanegara. Maka dari itu, berakhirlah rincian rencana pengembangan kawasan agro minapolitan Kecamatan Lokulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Semoga kedepannya rencana implementasi Kecamatan Lokulu Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya dengan tema agro minapolitan dapat terwujud.